warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Bizrali Sasmitasari dengan NIM 8781924464 dari Prodi PGSD. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3B mata kuliah pembelajaran mikro. Dalam video ini berisi presentasi mengenai RPP yang sudah saya rancang. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan mulai mempresentasikannya. Pada halaman pertama berisi tentang cover tugas 3A rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Selanjutnya, pada halaman kedua berisi rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Di sini berisi identitas saya dan juga mata pelajaran yang saya praktikkan IPA pada kelas 3 semester genap pada fase B. Untuk capaian pembelajaran, yaitu peserta didik memahami panca indera manusia dan mengetahui cara menggunakan panca indera dalam kehidupan sehari-hari. Berisi aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan eksplorasi media papan saku panca indera dan stasiun panca indera, peserta didik kelas 3 diharapkan mampu untuk memahami 3 hal tersebut. Selanjutnya yaitu asesmen. Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan ketercapaian hasil belajar peserta didik, yaitu yang pertama pada asesmen for learning atau diagnostik berisi aspek pengetahuan, berikut bentuk, teknik, dan juga instrumennya. Selanjutnya aspek karakteristik peserta didik berisi bentuk, teknik, dan juga instrumen. Selanjutnya yang kedua yaitu asesmen as learning atau formatif dilakukan selama dan akhir pembelajaran atau saat kegiatan inti. Berikut bentuk, teknik, dan instrumennya. Aspek yang dinilai yaitu sikap pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, yang ketiga ada assessment of learning atau sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui capaian tujuan pembelajaran. Berikut bentuk, teknik, dan juga instrumen, serta aspek yang dinilai yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Selanjutnya, untuk materi ajar yaitu mengenai fungsi panca indera manusia dengan topik eksplorasi fungsi panca indera melalui papan saku panca indera dan stasiun panca indera. Uraian materi berisi pengertian panca indera, pengenalan 5 panca indera, fungsi, aktivitas penggunaan panca indera, dan praktik eksplorasi benda nyata di stasiun panca indera. Untuk sumber, saya mengutip dari lingkungan sekitar peserta didik, video pembelajaran panca indera yang saya akses melalui YouTube, buku tema IPA SD kelas 3 panca indera yang saya akses dari internet. Selanjutnya yaitu media. Media saya menggunakan papan saku panca indera, kartu gambar panca indera, stasiun panca indera yang terdiri dari 5 stasiun, alat dan bahan di setiap stasiun, serta LKPD. Selanjutnya untuk metode saya menggunakan discovery learning, experiential learning, diskusi, dan juga tanya jawab. Alokasi waktu 15 menit terdiri atas kegiatan awal 3 menit, kegiatan inti 9 menit, dan kegiatan penutup 3 menit. Untuk skenario pembelajaran yaitu kegiatan awal berisi guru memberi salam, mengecek kesiapan, melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Penerapan keterampilan mengajar yaitu membuka pelajaran dan juga bertanya. Selanjutnya pada kegiatan inti terdiri dari aktivitas 1 papan saku panca indera, aktivitas 2 stasiun panca indera, dan aktivitas 3 diskusi singkat. Untuk penerapan keterampilan mengajar yaitu berisi memberikan penguatan, mengadakan variasi, memberikan penjelasan, mengelola kelas, dan memimpin diskusi. Selanjutnya yaitu pada bagian kegiatan penutup berisi evaluasi lisan. Guru dan siswa memberi simpulan, refleksi singkat, serta guru menyampaikan tugas dan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Untuk penerapan keterampilan mengajar yang dimuat yaitu menutup pelajaran. Selanjutnya, perangkat penilaian atau asesmen menggunakan lembar observasi pengetahuan awal, lembar observasi karakteristik, LKPD, rubrik penilaian, dan soal evaluasi. Untuk refleksi peserta didik dan pendidik, yaitu refleksi peserta didik yaitu berisi tentang pertanyaan apa yang dipelajari hari ini, bagaimana kegiatannya, dan seterusnya. Untuk refleksi pendidik itu berisi apakah media pembelajaran papan saku panca indera dan juga stasiun panca indera ini membantu peserta didik memahami materi, dan seterusnya. Untuk lembar kerja peserta didik yaitu tercantum di lampiran. Selanjutnya pada halaman ke-7 yaitu pengayaan dan remedial. Pengayaan ini peserta didik yang telah memahami materi diminta menyebutkan contoh penggunaan panca indera dalam kehidupan sehari-hari. Untuk remedial, bagi peserta didik yang belum memahami materi akan dibimbing kembali menggunakan media papan saku panca indera dan benda nyata secara bertahap melalui kegiatan eksplorasi sederhana. Nah, selanjutnya pada halaman ke-8 ini berisi lampiran dari lembar observasi pengetahuan awal, lembar observasi karakteristik peserta didik, rubrik penilaian, soal evaluasi beserta kunci jawabannya,
kemudian lembar kerja peserta didik atau LKPD yang berisi kunci jawabannya. Nah, selanjutnya pada halaman ke-9 ini berisi lembar kerja peserta didik atau LKPD yang saya gunakan. Demikian presentasi dari RPP yang sudah saya rancang mengenai mata pelajaran IPA pada kelas 3 SD. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3B. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.